Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Apakah keadaannya baik-baik saja? Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang hukum bacaan Qur'an. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah yang pertama, menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kompetensi dasar yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Kompetensi dasar yang ketiga, menerapkan hukum bacaan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Kompetensi dasar yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain dalam membaca Al-Quran. Setelah nanti kita harus tujuan pelan pembelajaran. Setelah pembelajaran kalian harus bisa yaitu menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Mengkategorikan hukum bacaan tafhim, mengkategorikan hukum bacaan tarqiq, menentukan hukum bacaan tafhim, dan juga menentukan hukum bacaan tarqiq. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita nanti. Selanjutnya, coba amati gambar ini. Ya. Gambar yang pertama, apakah gambar ini? Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Gambar yang kedua, apakah gambar ini? Apa yang bisa kalian ceritakan tentang gambar ini? Gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini adalah gambar orang sedang membaca Al-Quran. Siapakah yang di antara kalian yang selalu membaca Al-Quran? Untuk membaca Al-Quran ini, kita harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu apakah itu? Ya, ilmu itu adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan pada saat ini kita akan belajar yang namanya hukum bacaan ro. Dan hukum bacaan ro itu adalah salah satu dari sumber ilmu tajwid. Yang selanjutnya, apa yang harus kita diskusikan di sini? Yang harus kita diskusikan di sini adalah yang pertama, urgensi mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua, macam-macam hukum bacaan ro. 3, hukum bacaan ro tafhim. Yang keempat, hukum bacaan ro tarqiq. Selanjutnya, itu adalah diskusi yang harus nanti kalian diskusikan pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terus yang selanjutnya adalah mengenal hukum ro. Hukum ro, macam-macam hukum ro. Yang pertama, ro tafhim. Hukum macam-macam hukum ro itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Hukum ro yang pertama, ro tafhim. Ro yang kedua, ro tarqiq. Hukum ro yang ketiga, jawazul wajhain. Nah, sekarang untuk ini kita akan belajar tentang hukum ro tafhim yang pertama. Apakah hukum ro tafhim itu? Apakah ada yang sudah paham atau mungkin bisa mengetahuinya? Atau dari mana mengetahuinya? Bisa dijelaskan? Ya, ro tafhim. Tafhim itu yaitu hukum
hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Jadi ro tafhim itu, bacaan ro tafhim adalah apabila huruf ro itu dibaca dengan tebal. Adapun ciri-cirinya ada beberapa ciri. Yang pertama, ro apabila berharokat fathah atau fathah tanwin. 2. Ro apabila berharokat dhamma atau dhamma tanwin. 3. Ro apabila mati asli atau mati karena wakof yang jatuh setelah fathah atau dhamma. 4. Ro apabila mati karena wakof didahului dengan mat fathah atau mat dhamma. 5. Ro apabila mati karena wakof didahului dengan huruf mati asli dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Selanjutnya, setelah kita mengerti definisi dari ro tafhim, maka kita akan mengaplikasikan contoh bacaan ro tafhim. Rahmatullahi, rahmatullahi. Ro di sini adalah ini adalah dibaca tafhim. Kenapa dibaca tafhim? Karena ro di sini berharokat fathah. Yang kedua, rufi'at. Ro di sini juga dibaca ro tafhim karena ro ini berharokat dhammah. Rufi'at dibaca tebal, rufi'at. Yang ketiga, marhaban. Ro dalam kata marhaban ini juga dibaca ro tafhim. Karena apa? Karena ro ini bertanda sukun sedang di belakangnya berupa huruf yang berharokat fathah. Ya, itu adalah contoh bacaan dari ro tafhim. Selanjutnya kita akan contoh bacaan ro tafhim. Uryanan. Ro dalam kata ini juga dibaca ro tafhim. Kenapa ro ini dibaca tafhim? Karena ro ini berharokat sukun dan sedang huruf di belakangnya berupa huruf yang berharokat dhammah, dibaca tebal. Urbanan. Ro yang ketiga yang selanjutnya adalah qirtasun. Ini ro-nya juga dibaca tafhim. Kenapa ini dibaca tafhim? Karena ro sukun mati, sedangkan di belakangnya berharokat kasroh. Kenapa di belakangnya berharokat kasroh? Di sini ro sukun kok dibaca tafhim. Kenapa tidak dibaca tarqiq? Karena di depan huruf ro ada yang namanya dengan huruf isti'la. Apakah huruf istilah itu? Huruf istilah nanti akan dijelaskan di pembelajaran selanjutnya ya. Saya sekilas menjelaskan bahwa huruf istilah itu ada 7 yang tergabung dalam kata khusyadhatin. Nanti akan dijelaskan di pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar tentang ro tarqiq. Ada ro tafhim, ada ro tarqiq. Kita akan belajar ro tarqiq. Hukum ro tarqiq adalah itu adalah hukum membaca huruf ro dengan dibaca tipis. Beda kebalikan dengan tafhim. Kalau tafhim tebal, kalau tarqiq tipis. Ciri-cirinya kapan ro itu dibaca tipis? Yang pertama, ketika ro itu berharokat kasroh. Yang kedua, ketika huruf ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Yang ketiga, ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Setelah mempelajari hukum bacaan ro tarqiq, maka kita akan belajar contoh dari bacaan ro tarqiq. Contoh dari bacaan ro tarqiq adalah yang pertama, kafirim bihim. Perhatikan huruf ro yang ada di dalam
Ini adalah berharokat kasrotain, jadi dibaca tarkik. Naghfir lakum, naghfir lakum, fir lakum. Ro ini juga dibaca tarkik, harus dibaca tipis. Kenapa? Karena ro ini ro sukun, sebelumnya huruf berharokat kasroh, dan di depannya ini bukan huruf isti'la. Harus dibaca ro tarkik. Yang contoh selanjutnya Fir'auna, Fir'auna. Ro sukun ini juga dibaca tarkik karena sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Ya, itu adalah beberapa contoh dari ro tarkik. Selanjutnya, itu adalah beberapa contoh. Setelah itu, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah berdiskusi di kelompok. Sampai jumpa, semoga sukses. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.